Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifa Jara Sarapova dari SMA Negeri 1 Balikpapan, kelas 11. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kestabilan atom, ikatan ion, sifat-sifatnya, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kestabilan atom. Atom dinyatakan stabil jika konfigurasi elektronnya menyerupai gas mulia yang memiliki jumlah elektron valensi penuh, yaitu 2 atau 8 elektron. Sebagian besar atom di alam kita tidak stabil karena jumlah elektron kulit terluarnya tidak memenuhi aturan oktet 8 elektron atau duplet 2 elektron, khusus untuk atom kecil seperti hidrogen. Lalu, cara mencapai kestabilannya yaitu melepaskan elektron. Atom logam dengan jumlah elektron valensi kecil seperti 1, 2, atau 3 cenderung melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan. Lalu menerima elektron. Atom non-logam dengan jumlah elektron valensi mendekati 8 seperti 6 atau 7 cenderung menerima elektron untuk memenuhi aturan oktet. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai ikatan ion. Ikatan ion terjadi ketika satu atom melepaskan elektron dan atom lain menerima elektron. Hasilnya adalah atom yang melepaskan elektron menjadi kation, ion bermuatan positif. Lalu atom yang menerima elektron menjadi anion, ion bermuatan negatif. Gaya tarik elektrostatik antara kation dan anion membentuk ikatan ion. Untuk proses pembentukan ikatan ion sebagai berikut. Contoh, natrium klorida NaCl. Atom Na memiliki 1 elektron di kulit terluarnya. Untuk stabil, Na melepaskan elektron tersebut. Atom Cl memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Agar memenuhi aturan oktet, Cl harus menerima 1 agar terpenuhi. Nah, berarti Na menjadi Na positif dan Cl menjadi Cl negatif. Kedua tersebut, Na dan Cl saling tarik-menarik membentuk senyawa ionik, yaitu menjadi NaCl. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu sifat-sifat ikatan ion. Ikatan ion menghasilkan senyawa ionik yang memiliki sifat khas berikut. Yang pertama, titik leleh dan titik didih tinggi. Senyawa ionik memiliki gaya tarik elektrostatik yang kuat antara ion-ionnya. Dibutuhkan energi besar untuk memutuskan gaya tarik ini, sehingga senyawa ionik memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Contohnya, NaCl memiliki titik leleh sekitar 800 derajat Celcius. Yang kedua, larut dalam air. Senyawa ionik cenderung larut dalam pelarut polar seperti air. Molekul air memisahkan ion dalam senyawa tersebut melalui proses yang disebut hidrasi. Lalu yang ketiga, menghantarkan listrik dalam larutan atau keadaan cair. Dalam larutan atau keadaan cair, ion-ion dan senyawa ion bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Namun dalam keadaan padat, senyawa ionik tidak menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak. Lalu yang keempat, keras tetapi rapuh. Struktur kisi kristal senyawa ionik membuatnya keras, tetapi tekanan besar dapat menggeser ion-ion sehingga menyebabkan senyawa ini retak atau pecah. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu senyawa dengan ikatan ion dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan ion membentuk senyawa yang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan. Di antaranya, natrium klorida NaCl kegunaannya sebagai garam dapur untuk masak, digunakan dalam industri pengawetan makanan. Sifat yang dimanfaatkan larut dalam air dan membentuk larutan elektrolit. Lalu kalsium karbonat.
CaCO3. Kegunaannya digunakan dalam pembuatan semen, marmer, dan kapur tulis. Komponen utama dalam tablet anti anta, antasida untuk meredakan asam lambung. Sifat yang dimanfaatkan senyawa ini bersifat keras dan memiliki stabilitas tinggi. Lalu magnesium oksida MgO, kegunaannya sebagai bahan dalam obat MAH, menetralkan kelebihan asam lambung, digunakan dalam pembuatan bahan tahan api. Sifat yang dimanfaatkan memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Lalu kalium nitrat KNO3, kegunaannya sebagai bahan utama pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah. Lalu digunakan dalam pembuatan kembang api dan bahan peledak. Sifat yang dimanfaatkan mudah larut dalam air sehingga ion-ionnya cepat tersedia bagi tanaman. Lalu natrium bikarbonat NaHCO3, kegunaannya sebagai bahan utama baking soda dalam memasak, digunakan sebagai antisida untuk meredakan asam lambung. Lalu sifat yang dimanfaatkan bereaksi dengan asam menghasilkan gas karbon dioksida CO2. Kesimpulannya, ikatan ion memungkinkan atom-atom mencapai kestabilan dengan membentuk ion yang saling tarik-menarik. Senyawa ionik memiliki sifat unik seperti titik leleh tinggi, larut dalam air, menghantarkan listrik dalam larutan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, senyawa ionik seperti NaCl, CaCO3, dan KNO3 sangat penting dan banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk makanan, konstruksi, kesehatan, dan pertanian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.